Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Sebelum kita mulai, ini kan matan, toh? Dan insya Allah waktunya agak masih panjang sampai Ramadan. Jadi saya harap ini matannya dihafal. Iya, dihafal semuanya tanpa terkecuali. Iya. Nanti saya mau minta daftar nama semuanya antum, namanya. Tolong mungkin dimintakan saya namanya antum. Insyaallah pertanyaannya bentuk nama. Jadi saya sebut namanya, antum store misalnya. Jadi setiap hari beda. Setiap orang beda. Bisa ya? Hah? Iya, sedikit insyaallah. Sedikit. Ini penting matanya ini. Setiap hari. Store-nya setiap hari, tapi beda-beda orang. Jadi siap. Semuanya harus siap. Semuanya harus siap. Baik. Mana Abdul Salam? Ibnu Taimiyah rahimahullah, namanya, jangan buka buku. Namanya Ahmad ibn Abdul Halim. Ibn man? Hah? Ibn Salam. Iya, ahsan. Ibnu Taimiyah. Berkaitan tentang terjemah beliau banyak ya. Iya, masih banyak dari beberapa terjemah beliau berkaitan tentang ujian yang dialami oleh beliau. Iya, di penjara, keluar penjara, di penjara lagi dan selainnya. Antum bisa lihat di beberapa kitab yang menjelaskan terjemah dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Taib. Qala rahimahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan kitabnya dengan basmalah, sebagaimana antum ketahui, dengan beberapa hal. Ada berapa? 4 perkara. Iya, ada 4 perkara. Yaitu mengikuti kitab Al-Quran, kemudian mengikuti sunnah Nabi SAW, kemudian apa? Iya, mengikuti para penulis yang sebelumnya dari para ulama, kemudian bentuk tabarruk dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa perkara. Penulis itu memulai kitabnya dengan basmalah. Dengan basmalah. Kata beliau, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Kata beliau, alhamdulillah. Iya. Iya, kata alham disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maknanya yaitu ikhbarun an mahasinil mahmud ma hubbihi
wa ijlalihi wa ta'zimihi. Ini alham, yaitu pengkhabaran terhadap kebaikan-kebaikan orang yang dipuji. Orang yang dipuji bersama kecintaan terhadapnya, pemuliaan terhadapnya, dan pengagungan terhadap orang yang dipuji tersebut. Itu namanya apa? Alham. Alham. Kalau alham ini diulang, iya, terjadi pengulangan. Dipuji Allah, kemudian dipuji lagi. Iya, ini namanya apa? Sana. Iya, pernah dengar tahun kata sana? Sama, bermakna pujian. Kalau bahasa Indonesia sama, tapi beda istilah. Kalau alham satu kali, kalau berulang alham ini, maka berubah namanya menjadi sana. Berubah menjadi sana. Ini datang dalam hadis, ya. Datang dalam hadis. Kemudian alham ini itu ada dua jenis. Pokoknya pelajaran ini antum nulis. Untuk mau cepat-cepat saja. Alhamdulillah itu ada dua jenis. Ada yang pujian terhadap kesempurnaan zat Allah, kesempurnaan nama Allah, kesempurnaan sifat Allah, dan kesempurnaan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini jenis pujian yang pertama. Jadi pujian terhadap kesempurnaan zat Allah, kesempurnaan terhadap sifat Allah, kesempurnaan terhadap zat Allah, nama Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah. 4. Iya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Saba. Ayat 1, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Ini umum, mencakup semua zat Allah, sifat Allah, nama Allah, dan perbuatan Allah. Di ayat lain Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Yang kedua, pujian terhadap kesempurnaan nikmatnya dan kesempurnaan kebaikannya terhadap hamba-hambanya. Ini jenis alhamd juga. Ini datang dalam ayat menjelaskan hal tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini pujian terhadap nikmat hidayah. Jadi nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ini pujian terhadap nikmatnya. Nikmat apa? Diberikan anak, ya. Dalam hadis jelas, kalau antum lihat di hadis Anas radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula aklata fayahmadahu 'alaiha. Diberikan makan kemudian dia mengucap alhamdulillah. Jadi ini alhamdulillah terhadap
nikmat diberikan apa? Makanan. Begitu pula minum. Begitu pula apa? Minum. Jadi pengertian alhamdulillah sudah. Pengertian apa pembagian alhamdulillah sudah. Iya. Kemudian ada di sana namanya syukur. Ya kan? Alhamdulillah dengan bersyukur. Beda tidak? Iya, sering antum dengar tuh? Bersyukurlah. Iya, bersyukur ini. Ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Hah? Ini ada dua perbedaan. Ada dua perbedaan. Kalau syukur itu dengan adanya nikmat. Terjadi dengan adanya nikmat itu bersyukur. Kalau siapa yang bisa jawab? Kalau alham ini apa? Dengan nikmat dengan nikmat dan dengan tidak adanya nikmat. Ini tadi alham terhadap sifat Allah. Pujian terhadap sifat Allah, pujian terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syukur itu berkaitan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau alham dengan nikmat atau dengan tidak ada nikmat. Iya. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau syukur itu mencakup 3 hal. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Itu syukur. Kalau alham 2 saja. Dengan hati dan dengan lisan, dengan hati dan dengan lisan. Ini sedikit faedah pembahasan tentang alham. Dan masih banyak lagi kalau pembahasan tentang alham, ya. Tapi kita sedikit-sedikit saja. Kata beliau, alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dikatakan segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya. Kita sudah menjelaskan tentang apa? Rasul, ya. Kita menjelaskan tentang rasul. Bahwasanya rasul itu adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan rasul itu harus dari laki-laki, iya. Kecuali Ibnu Hazm, dikatakan boleh rasul itu perempuan. Ya, dan ini diberikan ucapan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai dikatakan Ibnu Hazm luar biasa. Tak kala dia berpendapat suatu pendapat itu kadang besar faedahnya. Tapi kalau Ibnu Hazm berucap juga kadang juga paling di bawah dengan menyatakan bahwasanya boleh Rasul itu apa? Perempuan. Sebelumnya juga pernah saya sampaikan tentang apa? Nabi bersama istrinya, menunjukkan istrinya ini apa? Lebih tinggi daripada, lebih mulia daripada seluruh sahabat, termasuk Abu Bakar. Kata Ibnu Taimiyah, mengharuskan juga ucapannya, berarti dia sederajat dengan para nabi. Dengan menyatakan bahwasanya istrinya ini bersama Nabi SAW di surga, sederajat.
Nah, ini dari ucapan-ucapan Ibnu Hazm dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Rasul dengan nabi sudah kita jelaskan kemarin perbedaannya ya. Hah? Siapa yang bisa sebutkan perbedaannya? Ada yang murojaah? Iya. Itu apa perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi nabi ini sudah tahu? Di mana? Di mana saya jelaskan? Hah? Yesus Selasa. Antum tahu perbedaannya? Tahu perbedaannya? Coba yang ulang. Ya ini jadi Nabi SAW diutus kepada kaum yang menyetujui dari syariatnya. Kalau Rasul diutus kepada kaum yang menyelisih dari syariatnya. Ini perbedaan dari di antara perbedaan dari Nabi dan Rasul ya. Dan ini yang paling dekat. Ini yang paling dekat. Ada yang mengatakan Nabi itu diutus untuk apa? Dan diberikan perintah untuk menyampaikan. Ini Rasul ya, afwan. Rasul itu diutus kemudian diberikan perintah untuk menyampaikan. Adapun Nabi diutus dan tidak diperintah untuk menyampaikan. Tapi ini dibantah. Iya, dibantah oleh beberapa ulama dengan perbedaan ini. Di antaranya Syekh Albani rahimahullah taala dia bantah dengan beberapa ucapan. Iya, membawakan hadis dan Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Nabi juga itu diperintah untuk menyampaikan. Sebagaimana datang dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu dikatakan innahu lam yakun nabiyyun qabli. Iya. Tidak ada nabi setelahku kecuali pasti diperintah untuk menyampaikan yang hak. Iya, dari apa yang mereka ketahui dan memerintahkan atau memperingati dari kejelekan dari apa yang mereka ketahui terhadap umatnya. Ini dalil membantah dari dua perbedaan ini. Perbedaan yang bahwasanya Nabi diutus kemudian tidak diperintah untuk menyampaikan, sedangkan Rasul diutus untuk diperintah untuk menyampaikan. Dan perbedaan yang pertama yang disebutkan teman kita itu yang paling dekat. Itu yang paling dekat dari perbedaannya. Taib, kata beliau bil huda wa dinil haqq. Iya, dengan huda dan dinil haqq. Disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, makna al-huda itu adalah al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Adapun dinul haqq yaitu amalan soleh. Amalun soleh. Ini juga sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Tak kala dia memberikan tafsir dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih." Dikatakan huda itu adalah al-ilmu nafi' dan dinul haq itu adalah amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh. Dan dinul haq di sini itu pada hakikatnya adalah sifatnya, sifat. Dikatakan ad-dinul haq. Iya, agama yang benar. Dia bukan idofa bermakna tamlik atau
bermakna fi atau bermakna min. Iya, tapi di sini idhofatu as-sifah. Dia bentuknya sifat dia. Jadi takdirnya ad-dinul haq. Ad-din haq, agama yang benar, yang sabit. Kemudian hidayah itu ada dua jenis. Iya. Ada namanya hidayah, dikatakan dalalatu wal bayan. Bentuknya petunjuk dan arahan, penjelasan. Ini hidayah. Yang kedua, ada namanya hidayah taufik atau ilham. Hidayah taufik atau ilham. Dan perbedaannya, kalau hidayah dalalah wal bayan itu arahan, petunjuk, penjelasan, ini untuk siapa saja, baik itu Rasul atau Al-Quran dan selainnya. Itu bisa saja didatangkan oleh siapa saja, tidak terkhusus. Adapun hidayah, ilham dan taufik, ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta," atau "man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Iya, walakinallaha yahdi man yasha. Sebagaimana antum sering dengar ya, "May yahdihillahu fala mudhillalah." Ya kan? "Wa may yudlil fala hadiyalah." Ini hidayah apa? Atau hidayah ilham dan taufik. Hidayah ilham dan taufik. Perbedaan yang kedua, kalau hidayah taufik dan ilham itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah tegakkan, Allah inginkan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Adapun hidayah dalalah wal bayan wal irsyad, ini kadang terjadi, kadang juga tidak bisa tersampaikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan hidayah. Ya kan? Memberikan hidayah. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Memberikan hidayah kepada jalan yang benar. Di ayat lain, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Iya, Al-Qur'an juga memberikan hidayah. Menunjukkan hidayah irsyad ini tidak terkhusus pada seseorang, tidak terkhusus pada seseorang. Kemudian kata beliau, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Iya, liyudhhirahu, untuk menampakkan, hu. Ini hu disebutkan bisa kembali ke Nabi SAW, ke Rasul. Bisa juga kembali ke agama. Duanya boleh. Ya, untuk menampakkan Rasul atau agama ala dini kulli. Iya. Di atas agama seluruhnya. Di atas agama seluruhnya. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, menampakkan ini itu ada dua. Ditampakkan dengan hujjah dan penjelasan dan penunjukan. Dan yang kedua ditampakkan juga dengan pertolongan dan penguatan dan kemenangan. Kata beliau, sampai agama tersebut nampak di atas agama yang menyelisihinya dan orang-orang yang menyelisihinya, dan menjadikan dia tertolong di atas muka bumi ini. Jadi zuhur di situ ada
Dua. Dengan apa? Hujjah, al-bayan. Ini yang pertama, dengan ilmu. Dengan ilmu. Yang kedua dengan apa? Pertolongan dan penguatan. Iya. Kemudian kata beliau, ala dini kulli. Iya. Di atas agama seluruhnya. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi dari hal tersebut. Cukuplah Allah sebagai saksi terhadap hal tersebut. Jadi katakan makna dari kafa billahi syahida, kata Abdurrahman Syekh Allamah Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah di tafsirnya dikatakan wa kafa billahi syahida ala sidqi rasulih. Cukuplah Allah menjadi saksi terhadap kebenaran dari rasulnya dan kebenaran dari apa yang datang dengannya. Dan persaksian Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan penguatannya terhadap rasulnya, pertolongannya, dengan mukjizatnya, dengan burhan-burhannya dan selainnya dari syahadat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhid. Jam berapa ya? Dia satu di. Baik. Insyaallah kita lanjut saja nanti hari Senin ya. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.